hamil sehat ya. Nah, dari sini kita diharapkan nanti ibu hamil ini sehat dan melahirkan anak-anak ya. Nah juga ya, tentunya tidak sampai ya. Jadi untuk ibu ya, di sini betapa pentingnya 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan. Jadi ibu-ibu sudah tahu nggak 1000 HPK? Ada yang tahu? Belum ya? Jadi 1000 HPK itu dimulai dari dalam kandungan ya, yang dalam kandungan hingga nanti anak melahirkan sampai usia 2 tahun ya. Di masa-masa itulah harus benar-benar diperhatikan, terutama konsumsi makanan ibu ya, tentunya makanan yang gizi, makanan yang gizinya seimbang ya. Nah di sini ibu-ibu hamil ya, tentunya makanan atau porsi yang dimakan ibu selama hamil dan sebelum hamil tentunya berbeda ya. Di sini ya untuk makanan seimbang. Nah itu bisa dilihat di sini ya. Ini isi piringku ya. Ini isi piringku ini. Nah, di sini ada makanan pokok. Makanan pokok ini sepertiga ya. Yang kita konsumsi adalah kurang lebih sepertiga makanan pokok. Kemudian sayurnya juga sepertiga ya. Nah selebihnya sepertiga lagi adalah lauk pauk dan buah-buahan. Nah, misalkan setiap harinya ibu hamil harus mengkonsumsi isi piringku seperti ini ya. Ada makanan pokok sepertiga, ada sayuran sepertiga ya. Kemudian sepertiga lagi lauk pauk dan buah. Untuk porsi ibu hamil ya, di sini makanan pokoknya itu sekitar 5 porsi ya. Jadi satu hari itu ya 5 porsi, satu porsinya sekitar 100 gram. 100 gram ini seperti ini. Ibu di rumah gimana konsumsinya? Kalau sekali makan lebih ya. Nah, ini dikonsumsi sampai sehari ya. Jadi 50 gram. Ya, kurang lebih kalau telur seperti ini ya Bu. 4 porsi, artinya 4 butir seperti ini. Kalau misalnya telur dalam sehari ya, kurang lebih seperti ini. Ibu-ibu bisa sampai sehari seperti ini? Ya, suka telur semua enggak? Ada yang suka, ada yang enggak ya. Jadi lauk pauk itu misalnya enggak harus telur ya, bisa diganti yang lain. Bisa misalnya suka ikan, boleh lauk hewaninya diganti dengan ikan. Kurang lebih seperti ini ya. Harian itu ayam terus juga ya, tergantung apa yang ada di rumah. Nah ini 1 porsi lauk nabati ya, bisa sekitar 4 dalam sehari ya. Tahu juga seperti itu. Kemudian untuk sayurnya itu bisa 1 mangkok untuk sekali makan ya, bukan mangkok yang besar yang biasa itu yang 250 ya. Seperti itu. Sayurnya apa ibu-ibu yang biasa dikonsumsi di rumah? Sayur apa? Iya, apa lagi? Bayam. Apa lagi? Wortel. Jadi dimasak macam-macam ya, bisa sayur basah ya. Kemudian sayur bening, macam-macam ya. Bisa, itu harus juga terpenuhi ya untuk ibu hamil. Kemudian buahnya itu di sini 4 porsi yang dibutuhkan ibu-ibu ya selama hamil. Buah yang ada biasanya apa? Pisang ya, pisang, pepaya, jambu, jadi banyak ya. Mudah ya. Jadi kurang lebih seperti ini ya besarnya ini. 100 gram seperti ini ya. Jadi paling nggak sehari itu harus ada buah-buahan yang dikonsumsi. Karena makanan itu gizi itu tidak hanya di satu macam ya. Untuk melengkapi kebutuhan gizi itu tidak hanya satu macam makanan, misalnya nasi saja. Terus sayur, buah itu harus ada dalam makanan sehari-hari ya.
Kemudian di sini yang paling ditekankan adalah lauk hewani, ya Ibu. Nah, karena lauk hewani ini proteinnya tinggi dan mengandung asam amino yang tinggi yang sangat dibutuhkan oleh ibu-ibu ya untuk perkembangan ya pertumbuhan sel-sel di dalam tubuh, termasuk perkembangan otak janin itu sangat bagus. Jadi kalau bisa lauk hewaninya itu lebih banyak. Misalnya ada 2 macam lauk hewani itu dalam sehari itu lebih bagus ya untuk perkembangan sel-sel pertumbuhan bayi ya. Jadi bisa ya untuk makanannya ya beraneka ragam untuk memenuhi semua kebutuhan dari ibu hamil ya. Jadi semakin besar porsinya juga semakin banyak ya. Ini rata-rata berapa bulan? Rata-rata berapa bulan sekarang? Berapa? Ada yang masih 2 bulan, 3 bulan, masih awal-awal ada ya? Iya. Ada ya? Gimana bacaan tidak muat? Muat mentalnya. Nah biasanya gangguannya di sana ya untuk ibu hamil kalau sudah muat, muntah, otomatis kan semuanya keluar, terus kebutuhan sanitasinya tentunya kan berkurang ya. Itu harus bisa disiapkan semua, jadi nggak bisa makannya itu kan nggak bisa langsung banyak ya. Jadi harus, tapi makanan itu harus kita atur sedikit tapi sedih. Kalau yang sudah usia 8 bulan dan 8 bulan biasanya udah dalam kandungan muntah ya, karena sudah enak makannya. Jadi untuk ibu hamil ini tidak ada pantangan makanan. Ibu di rumah ada yang masih ada pantangan nggak? Biasanya tidak boleh makan. Ada nggak? Masih ada begitu ya? Ya. Apalagi tidak boleh makan apa lagi? Panas ya. Apa? Nangka ya. Itu yang apa itu mitos-mitos yang sudah dari masyarakat dulu sebelumnya. Jadi ibu-ibunya kan sekarang sudah paham, sudah ngerti ya. Kalau makanan itu bervitamin, makanan ini kan harus tidak ada pantangan, apalagi seperti udang itu proteinnya tinggi, gizinya tinggi, itu bagus untuk jadi tidak ada pantangan nanti ya itu cuma apa namanya itu mitos ya. Jadi itu jangan ikut-ikutan kalau sudah paham, sudah ngerti ya betul ibu yang harus kasih tahu ini sebenarnya harus seperti ini sebetulnya makanan yang sangat dianjurkan dan bergizi gitu ya. Nanti setelah melahirkan tentunya ibu kan diberi ASI ya, ASI. Nanti akan disampaikan tentang ya, bagaimana cara menyusui yang baik. Nah untuk makanan yang bergizi itu ada yang ditanyakan? Ya, sudah paham semua ya. Jadi bisa ibu ya nanti diterapkan di rumah ya. 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 Mungkin itu saja ya. Saya terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan ya. Waalaikumsalam. Saya lanjut ya Bu ya. Perkenalkan nama saya Zakia, biasanya dipanggil Fata. Saya juga ahli gizi berdua di Puskesmas ini. Yang pertama kita belajar ini ya ibu-ibu ya, grafik pemantauan berat badannya ibu-ibu. Bawa buku KIA semua? Buku KIA yang baru ada yang masih lama? Ada yang masih lama? Ya, kalau yang lama yang saya bikin ya Bu ya. Ini baru semua. Ya. Dibuka halaman 9, sebelahnya 9 Bu, yang panjang ini.
Ada? Ya, yang baliknya. Tulisannya grafik peningkatan berat badan. Grafik peningkatan berat badan. Ini kan sudah buka semua. Sudah ya itu ya. Nah, ini kan beda-beda. Ada yang kenaikannya itu 12 kilo sampai 18 kilo. Ada yang cuma 5 sampai 9 kilo. Kayak gitu itu tergantung kondisinya ibu, status gizinya ibu sekarang. Sebelum hamil. Nah, sebelum hamil ibu-ibu masih ingat nggak berat badan sama tinggi badannya sebelum hamil? Masih ingat ya? Ingat ya? Doa HP semua ibu-ibu. Kita buka kalkulator ya. Kita buka kalkulator. Berat badan sama tinggi badan. Kita 150 kira-kira 50 ya. Sudah ibu-ibu, sudah buka kalkulator. Kita hitung IMT. Ada tulisan IMT kan? IMT katakan berat sebelum hamil. Kita hitung tinggi badannya ibu-ibu dulu. Tinggi badannya dalam bentuk meter. Jadi misalkan 150, kalau dalam bentuk meter jadi 1,5. Kalau misalkan 160, 1,6. Paham? Ya. Kita tinggi badannya 1,5. 1,5 dikali 1,5 itu kali. Ya, kalau misalkan 158, 1,58 kayak gitu. Ya. Dikali misalkan 1,5 dikali 1,5, 1,6 kali 1,6. Sudah? Sudah ya? Ketemu hasilnya? Ya, ya. Sama dikali sama. Sudah ketemu hasilnya? Ketemu hasilnya gitu. Sudah? 2,3. Yang di sana berapa enggak? 2,4. Diingat ya? Diingat. Terus berat badan sebelum hamil itu dibagi hasil yang tadi 2,4, 2,5, 2,2. Beratnya sebelum hamil. Nah, kita fokus ke IMT pra-kehamilan. Nah, punya ibu masuk di mana? Kurang dari 18,5, terus 10,5 sampai 24,9. Masuk di mana? Nomor 2. Masuk di mana, Mbak? Masuk di mana? Dua. Masuk di nomor 2 ya berarti ya? 10,5 sampai 24,9 itu. Ya. Jadi kenaikan berat badannya dari sebelum hamil nanti, kalau misalkan IMT-nya itu kurang dari 18,5, kenaikan berat badannya dari sebelum hamil sampai 9 bulan itu 12,5 sampai 18 kilo maksimal. Ya. Kalau IMT-nya 10,5, 18 ini salah. 18 Mbak, 18,5 sampai 24,9, kenaikan berat badannya 11,5 minimal, maksimalnya 16 kilo. Ya, sudah bisa dipahami.
Yang angka yang di samping ini, itu berat badan. Yang di bawah itu usia kehamilan, minggu. Ya, berapa minggu? Sekarang ibu-ibu berapa minggu? 4 minggu. 4 minggu. Terus kenaikannya dari sebelum hamil sama 1 kilo. Berarti begini kan Mbak, ditarik garis yang bawah sama yang di samping itu ditemukan di satu titik. Coba pakai. Nah, ini 1 kilo ya. 4 minggu. Ya. Berapa minggu? Sudah ketemu titiknya ibu-ibu? Ditarik dari kenaikan berat badannya sama usia kehamilannya itu ditarik. Saya kasih contoh ya. Misalkan umur berapa? Usia kehamilannya enggak? Kan 32 minggu. 32 minggu. Kenaikannya dari sebelum hamil sampai sekarang berapa kilo? Iya, Berapa? sudah naik berapa kilo? Sudah tahu, tadi timbang enggak? Setiap bulannya timbang enggak? Terakhir berapa? Iya, 66. Sebelum hamil 42 ke 66. Dari sebelum hamil sampai sekarang. Sebelum hamil berapa? Nah, sekarang berapa? 9 kilo ya. Jadi setiap ini IMT-nya beda-beda itu ya. Kalau misalkan IMT-nya kurang dari 18 kilo itu kan harus di dalam garis putus-putus hitam besar. Ya. Kebanyakan ibu-ibu yang nomor 2 ya. Yang 18,5 sampai 24,9 ya. Ya. Itu di dalam yang warna pink ini. Di dalamnya ini. Harus ada di dalam ini, tidak boleh di bawahnya, tidak boleh di atasnya. Ya, sudah di dalamnya apa belum? Kalau misalkan ditandai. Oh, berarti masih Tadi kan dua tubuh ya. kalau sudah ada di dalamnya berarti kenaikannya bagus ya. Ya, bagus. Ada di dalamnya. Oh, di atasnya, iya, tidak apa-apa di atasnya bagus. Kalau bisa per minggu dipantau, terus dibuat grafik, dibuat garis-garis. Kenaikannya sudah meningkat, garisnya lurus, apa sudah meningkat, apa ke bawah, kayak gitu ya kan? Ya. Selanjutnya kita belajar tentang ASI ya ini. Nanti setelah melahirkan, ibu mau menyusui semua kan? Ya. Menyusui sampai berapa bulan? 6 bulan. Sampai 2 tahun. Iya. Iya. ASI eksklusif itu apa itu? ASI eksklusif itu ASI saja ya. Jangan ditambahkan makanan. Terus apa biasanya? Air gula. Iya. Jadi ASI saja. Susu formula juga jangan. Sampai usia 6 bulan. 6 bulan ya. Setelah 6 bulan tetap disusui sampai usia 2 tahun. Sama ditambahkan MPASI, makanan pendamping ASI. Ya. Ini untuk bayi yang newborn ya, baru lahir. Yang baru lahir. Kalau sudah besar umur 1 tahun kan fleksibel seenaknya dia. Nah, ini untuk bayi yang baru lahir. Biasanya kalau misalkan ASI-nya tidak langsung keluar, gimana caranya? Ya, ada kan tidak langsung keluar? Ya,
ya dipencet. Iya, disusukan terus ibu-ibu. Jadi meskipun udah keluar, tetap disusuin aja deh. Nanti akan keluar sendiri. Ya. Selama 24 jam ya. Iya. Jadi bayi itu 3 hari. 2 hari. Jadi selama 2 hari asinya udah keluar, enggak apa-apa. Bayinya masih menyimpan makanan. Ya, jadi jangan panik. Jadi susukan aja deh terus sampai asinya keluar. Nah, kalau awal-awal asinya sedikit kan ya? Iya. Itu menyesuaikan karena bayi baru lahir itu masih butuhnya sedikit ya. Lambungnya masih sebesar kelereng. Umur 1 hari ya. Jadi tidak harus banyak ya kan? Berapa tetes gitu ya tetap dikasihkan. Nah, terus ya, untuk cara menyusui. Biasanya masalah menyusui kan putingnya lecet. Iya, biar gak lecet kita belajar. Kalau misalkan ada ke atas, kepalanya aja kan yang miring. Jadi bayinya nggak nyaman kalau kayak gitu. Jadi harus semua dari kepala sampai kakinya harus menghadap ke tubuh ibu ya. Ya, harus menghadap ke tubuh ibu. Jadi nggak cuma kepalanya aja yang miring. Kalau kayak gitu bisa ditarik-tarik, putingnya jadi lecet. Ya. Terus untuk menyusunya, ini contoh payudara ya ibu. Itu ada singkatannya amoebidabi. Amoebidabi itu A-nya itu areola. Areola ini yang hitam-hitam. Ya, itu yang disusukan, bukan cuma puting. Ya, ibu-ibu ya. Biasanya banyak kan ya, ibu-ibu kalau menyusui diginikan payudaranya, digunting ya. Posisinya tangannya menggunting. Kalau kayak gitu kan cuma putingnya yang disusukan. Nah kalau kayak gitu bisa lecet juga, tidak enak juga. Terus asinya keluarnya sedikit. Soalnya kenapa harus areolanya yang disusukan, tidak hanya puting? Karena ini banyak apa? Iya, iya. Pabrik susunya. Ya. Kalau misalkan cuma puting, bisa disumpet. Disumpet ya. Kalau areolanya bisa ini tambah jurus gitu. Kalau cuma putingnya kan tidak lancar kayak gitu. Kemudian mulut, amoebidabi. Mulutnya itu harus doer ya. Bawahnya ini harus benar-benar terbuka. Kalau misalkan mulutnya cuma gini, putingnya aja, tidak semua areolanya. Biasanya kalau areolanya besar kan tidak bisa semua. Jadi bawahnya aja tidak apa-apa. Tidak harus semua areolanya di mimi ya. Jadi sebagian besar aja. Pokoknya jangan cuma putingnya aja yang disusukan. Jadi mulutnya kan harus terbuka lebar. Kalau misalkan terbukanya cuma dikit, kan cuma putingnya aja. Ini lagi tidak lancar lagi, ya kan? Kamu di mulut, bibir, kemudian dagunya harus menempel ke payudaranya. Ya, kalau misalkan yang menempel, kalau misalkan dagunya tidak menempel ke payudara, kan kalau misalkan gini, hidungnya juga ketutup kan. Kalau misalkan dagunya yang menempel, jadi dia ada mata gitu. Jadi hidungnya tidak tertutup. Kemudian pipinya juga harus menggembung. Ya, itu tandanya asinya banyak disedotnya. Ya, kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan ibu-ibu? Ya, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjalan ku tertatih menopangmu.
Hai buah hati, tak kenal ku lelah, sungguh bahagia ku jalani. Semua rasa ini kan terobati saat kau hadir ke dunia. Segala